Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul Maninilip tahun 2025. Mengisahkan seorang pemuda fotografer yang tinggal berseberangan dengan tetangganya yang menjual warteg. Lama-kelamaan, pemuda itu suka sama penjualnya. Mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi suami dari penjual makanan itu adalah salah satu anggota gangster besar. Kisah berawal dengan menampilkan seorang fotografer muda bernama Alex. Karirnya menjadi seorang fotografer sudah cukup lama. Dulunya dia bekerja di sebuah studio foto, namun sekarang dia bisa membuat studio kecil-kecilan di rumahnya sendiri. Banyak model-model yang percaya pada kualitasnya dan terkadang pemuda itu juga dikasih bonus kue surabi sama model-model cantik tersebut. Di depan rumahnya ada tetangganya yang membuka warung makan sederhana yang baru dibuka beberapa minggu yang lalu. Alex pun sering menjadi pelanggan di sana. Selain makanannya enak, ternyata Alex juga suka ke sana karena penjualnya. Meski sudah tante-tante dan sudah punya suami, namun masih terlihat asoy. Dalawa po nito? Ay, pasamahan na rin po ng ketchup. Penjual itu bernama Martha, tapi sayangnya Martha punya suami yang cukup kejam. Bahkan terkadang Martha dimarahi oleh suaminya di depan banyak orang. Meski begitu, orang-orang sudah terbiasa melihat kejadian seperti ini. Suami Martha yang bernama Berto itu memang suka marah-marah. Kala itu Berto marah pada Martha gara-gara salah satu bajunya gosong karena Martha lupa mematikan setrika. Berto kesal karena Martha ini sering meninggalkan pekerjaannya. Satu belum selesai, udah pindah ke yang lain. Sa kama lang kita napapakinabangan ah. Wala ka nang ginawang tama. Sorry. Sa susunod, takpan mo yung bunganga ng babae mo ah. Hoy, kaya ba yung bago lipat dyan sa tapat? Suatu ketika Alex ingin pinjam toilet pada Martha. Padahal seharusnya Alex bisa aja pulang ke rumah. Martha mengantarkan Alex ke toilet di sebelah rumahnya. Tapi Martha malah ikutan masuk dan terjadilah perang Baratayuda. Jadinya si Alex menang banyak nih guys. Di malam harinya Martha berantem sama Berto gara-gara Berto memecat karyawannya. Martha kesal karena mencari karyawan itu bukan hal yang mudah. Berto sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang lain. Pada akhirnya Martha harus mencari karyawan baru untuk membantunya menjual makanan. Pang sap-sap. O yan. Dan keesokan harinya Alex terkejut melihat ada karyawan baru di sana yang bernama Luisa. Tatapan Alex memang tidak bisa dibohongi. Dia sepertinya suka dengan Luisa. Wajahnya polos seperti wanita baik-baik. Sige, hatid ko na lang sa lamesa. Dalawang tortang Ano talong. yun? Salamat. Sementara itu, Martha melihat Berto memegang banyak uang di dalam tas. Martha sudah senang karena Berto punya uang sebanyak itu. Jadi mereka bisa pindah rumah dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun sayangnya uang itu adalah milik bosnya. Uang itu hanya dititipkan sementara pada Berto, karena Berto satu-satunya orang kepercayaan bosnya. Dan diketahui kalau Berto ini adalah salah satu anggota gangster. Malam itu Alex sedang membersihkan lensa kameranya. Lalu dia melihat dari jendela ada Luisa yang sedang ganti baju. Alex menjadikan kesempatan itu dengan mengambil gambarnya. Namun Luisa menyadari Alex dan dia jadi panik. Sepertinya Alex hanya ingin kenal lebih dekat dengan Luisa. Salamat po. Suatu hari mereka tidak sengaja bertemu di sebuah pasar. Alex membantu Luisa yang sepertinya butuh bantuan. Di sini mereka saling kenalan. Alex menanyakan dari mana asal Luisa dan apa pekerjaan sebelumnya. Luisa bercita-cita ingin bekerja di luar negeri. Tapi sayangnya dia tidak punya modal yang cukup untuk melakukan itu. Perkenalan yang cukup singkat itu ternyata membuat Alex makin yakin dengan Pag pilihannya. bumili na lang ako ng ulam, dagdagan mo na lang. Kaya pagka kailangan magpa-picture, Nag-ayos kasi ako ng papeles para makapag-Dubai. Sayangnya, Alex terkadang tidak suka perlakuan Berto yang semena-mena pada Luisa. Sementara itu, Berto malamnya adu mekanik sama Martha dengan paksaan, padahal Martha ngantuk. Makin hari kedekatan Luisa dan Alex makin terjalin.
Tapi tetap saja Berto menjadi penghalang. Namun bagi Alex, Berto hanyalah penghalang kecil. Dia masih bisa mengajak Luisa jalan-jalan keliling kota dan nongkrong bersama. Ingat ka, bata. May bala ka, no? Sinabi mo pa. Ikaw, kamusta pala yung trabaho mo? For sure, malaki yung kita ng photographer doon. Dito naman. Keesokan harinya, Marta lagi-lagi dibuat kesal oleh tingkah Berto. Berto sengaja menembak Luisa yang sedang membawa piring dan gelas hingga pecah. Marta lalu melipir ke rumah Alex dan memaksa buat begituan. Tapi suatu hari Alex dibuat kecewa oleh Luisa. Alex melihat dari jendela Luisa lagi dipacul sama Berto. Meski Alex yakin kalau itu bukan maunya Luisa, tapi tetap saja sakit. Luisa menyadari kalau Alex melihatnya. Jadi Luisa mendatangi Alex dan ingin meminta maaf atas apa yang telah dia lihat. Luisa hanya ingin minta tolong pada Alex. Alex tidak tahu harus menolong bagaimana. Berto bukanlah orang yang bisa dilawan dengan mudah. Gagawa mo dito. Tigit lang tingnan ko lang. Pwede. Actually, sakto ka. Wala akong nagawa kasi napangunahan ako ng takot. Sige, kunin ko lang pag na-print ko na. Pero parang hindi ko kayang ibubis yung buhay ko. Alam mo, Marta, Luisa lalu mendekati Alex dan terjadilah begituan. Suatu malam terjadilah hal yang cukup membagongkan di rumah Marta. Berto yang sedang memperhatikan mereka berdua lantas mendatangi Marta sambil mengancamnya. Ternyata Berto mencurigai Marta mengambil uang milik bosnya di dalam tas. Marta tidak mau mengaku dia salah lalu minta maaf. Namun Berto tidak melepaskannya begitu saja. Marta dan Luisa diminta Berto untuk bermain bertiga. Hasilnya ya mantap banget guys. Sejak kejadian malam itu, Marta dan Luisa jadi agak canggung. Mereka seolah-olah terdiam, entah apa yang terjadi. Sampai pada akhirnya, suatu malam Luisa tidak tahan mendengar pertengkaran Marta dan Berto di dalam rumah. Luisa mendatangi Alex sambil mengatakan kalau mereka akan menjalankan rencana yang sudah disepakati. Luisa masuk ke rumah dan mengajak Berto buat begituan. Sementara Alex memotret mereka dari luar. Kehadiran Alex diketahui oleh Berto. Lalu begitu ada kesempatan, Luisa mengambil pisau dari bawah kasur, menancapkannya pada Berto hingga dia meninggoy. Luisa ditangkap oleh polisi, sementara Alex berjanji akan membantunya. Salamat ha. Beberapa minggu kemudian, Alex mendatangi Marta yang sedang berjualan. Marta sepertinya baik-baik saja. Tidak ada rasa penyesalan dalam matanya. Hingga pada akhirnya Marta pindah rumah dan menyewakan rumah tersebut. Marta terlihat berada di pinggir jalan menunggu seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Luisa. Luisa tidak dipenjara berkat foto-foto Alex sebagai bukti kalau Bertolah orang yang jahat. Dan ternyata peran Marta juga tidak kalah penting. Marta yang memberikan pisau itu pada Luisa. Dia ternyata bersembunyi di bawah kasur. Ternyata Luisa dan Marta ini telah menjalin hubungan yang spesial dari awal. Alex bahkan tidak tahu akan hal ini. Namun Luisa berterima kasih pada Alex karena telah membantunya. Marta dan Luisa pergi menjauh dari kota itu dan mereka hidup bahagia. Itulah cerita film Manini Lip guys. Semoga kalian semua suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.